Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, santri-santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu berkumpul bersama di antara rumah-rumah Allah, di mana kita mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita mempelajari Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dibarengi dengan akhlak yang baik, dengan adab-adab yang baik. Salah satunya ketika seorang guru sudah berdiri di depan, hendaknya dia diam, jangan ngobrol sendiri, memperhatikan apa yang diucapkan gurunya, karena ini termasuk adab yang baik. Boleh jadi ketidakfahaman antum, ketidak tercapainya pemahaman antum dalam memahami pelajaran dikarenakan kurangnya adab antum ketika menuntut ilmu, ketika mengkaji Al-Qur'an, ketika mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menasihatkan untuk diri saya pribadi dan santri-santri sekalian, ketika sudah berada di majelis ilmu, hendaklah membersamai dirinya dengan menjaga adab-adab yang baik dalam majelis ilmu. Pada malam hari ini kita akan mempelajari salah satu kitab, yaitu kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini adalah kitab karangan Imam An-Nawawi, yang mana pada kajian-kajian sebelumnya telah disampaikan oleh Ustadz Yahmin. Qadarullah, Ustadz Yahmin sekarang sedang menuntut ilmu kembali di Jawa Barat. Oleh karenanya
dia memutuskan untuk berhenti mengajar terlebih dahulu dan pindah ke Jawa Barat untuk menuntut ilmu kembali. Seperti inilah contoh seorang penuntut ilmu, seorang ulama, yaitu tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu, selalu menambah ilmunya, tidak merasa cukup, tidak merasa puas terhadap ilmu. Dan pada saat ini kitab At-Tibyan, pembahasan kitab At-Tibyan digantikan oleh saya. Pembahasan pada malam hari ini kita masuk pada bab yang keempat, Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Silakan dibuka bukunya. Bagi yang membawa kitab, silakan dibuka kitabnya. Babur Rabi', bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Bab yang keempat yaitu adab seorang pengajar Al-Quran wa muta'allimihi, dan orang yang belajar Al-Quran. Baik, pada bab yang keempat ini tolong diperhatikan baik-baik, karena bab yang keempat dan bab setelahnya adalah bab inti ditulisnya buku ini. Inti dari Imam An-Nawawi menulis kitab ini. Diperhatikan baik-baik. Hadal babu ma'al bayani ba'dahu. Bab ini bersama dengan dua bab setelahnya, huwa maksudul kitabi, merupakan maksud ditulisnya daripada kitab ini. Ya, jadi bab yang keempat dan dua bab setelahnya berarti bab kelima dan keenam adalah maksud atau inti ditulisnya kitab At-Tibyan ini. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan, dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat panjang lebar. Fa inni usiru, maka aku mengisyaratkan ila maqasidihi, maksud-maksudnya, keterangannya, penjelasannya, mukhtasaratan, secara ringkas. Maka Imam An-Nawawi akan menjelaskan pada bab ini, karena babnya nanti akan panjang lebar pembahasannya. Imam An-Nawawi akan meringkas penjelasannya fi fusulin, di dalam fasal-fasal, di dalam subbab, liyashula hifdhuhu, untuk mempermudah menghafalnya. Imam Nawawi akan menyingkat pembahasannya supaya kita mudah untuk menghafalnya, wa dhabtuhu, dan mengingatnya, insyaallah. Jadi Imam An-Nawawi akan meringkas pada bab keempat ini dan dua bab setelahnya dengan penjelasan yang sangat ringkas. Faslun, fasal yang pertama. Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i. Yang paling pertama kali, awwaluma, yang paling pertama kali, yanbaghi, yang pantas, lil muqri'i wal qari'i, untuk dilakukan oleh seorang muqri',
orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan Al-Quran, muqri, seorang guru, wal qari'i, dan orang yang membaca, maksudnya seorang murid. Ya. Jadi hal yang paling pertama kali untuk dilakukan oleh seorang guru dan seorang murid di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari Al-Quran adalah an yaqsida bidzalika ridallah, yaitu meniatkan tujuannya dalam mengajar dan belajar Al-Quran hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang pengajar dan seorang penuntut ilmu, seorang murid, ketika dia belajar ilmu agama, ketika belajar Al-Quran, dia harus meluruskan niatnya semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Seorang guru semata-mata dia harus benar-benar mensucikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membarengi niatnya yang lurus itu dengan niatan-niatan yang lainnya. Begitu juga dengan seorang murid, seorang santri ketika belajar ya di pondok pesantren, dari desanya, dari kampung, kemudian dia merasa di kampungnya mungkin orang yang tidak terkenal, orang yang tersingkirkan ketika di kampung. Nah, makanya dia memilih untuk mondok di pondok pesantren. Ketika dia mondok di pesantren, sebelumnya dia harus tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Maka dia harus meniatkannya karena Allah. Akan tetapi di sisi lain dia juga meniatkan hal yang lain. Dia belajar di pondok supaya nanti orang-orang desa menyebut-nyebut dia orang yang pintar, orang yang alim, supaya dia nanti dianggap di desanya. Ya. Ketika sudah belajar di pondok 1 tahun, dapat 1 tahun, kemudian kembali pada liburan Ramadan misalnya, tiba-tiba orang-orang desa menyuruhnya, disuruh imam sholat tarawih. Mas, monggo imam. Akhirnya apa? Di situ cita-citanya terwujud, niatan jeleknya terwujud supaya dianggap oleh manusia. Dan terkadang juga seorang santri ketika pulang dari pondok liburan, dia disuruh mengajar TPA yang dulunya mungkin dia tidak bisa ngaji, kemudian mondok, akhirnya bisa ngaji, kemudian disuruh mengajar TPA atau mengisi kultum di bulan Ramadan. Hendaknya dia tetap menjaga keikhlasannya. Jangan sampai dia menuntut ilmu di pondok dengan niatan-niatan yang lain. Karena menuntut ilmu agama adalah wajib hukumnya, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala oleh seorang muslim. Sudah sepantasnya dia meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sahihaini, dan di dalam 2 yang sahih, maksudnya 2 kitab yang sahih, yaitu kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim, ya. 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung
daripada niatnya. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung daripada niatnya. Tidak ada suatu amalan yang kita kerjakan kecuali ada yang melatar belakangi, ada yang mendorong kita untuk melakukannya. Pasti ketika kita melakukan amalan, ada dorongan untuk melakukannya. Contohnya, ketika kita salat sunnah, ya, salat sunnah rawatib, Allah menyebutkan barang siapa yang menjalankan sunnah rawatib, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, orang yang mengetahui hadis ini, dia akan mendapat motivasi atau dorongan untuk mendapatkan, menginginkan rumah di surga, maka dia melakukan salat sunnah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya likulli imri'in, seseorang itu mendapatkan sesuatu, ma nawa, dari apa yang dia niatkan. Sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuatu itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Contoh, ketika seorang santri dibangunkan oleh khidmah, ya, ustadz-ustadz pengabdian dibangunkan jam 4, ya. Kemudian setelah dibangunkan, dia segera berlari ke masjid, ya. Karena apa? Takut akan dihukum, ya. Hendaknya niatan yang seperti ini dibuang, karena apa yang dia lakukan adalah termasuk sunnah. Bangun tidur itu termasuk sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bangun tidur, beliau memandang ke arah langit. Ya, jadi Rasulullah ketika bangun tidur, dia memandang ke arah langit, ya, dengan membaca ayat tentang kebesaran Allah, ya. Setelah memandang ke arah langit, dia berdiri, Rasulullah berdiri dan mengambil air wudhu. Nah, ini adalah sunnah, maka hendaklah dia mengikhlaskan niatnya karena Allah, bukan karena takut untuk dihukum. Bangun tidur, lari berwudhu, lari lagi, berangkat ke masjidnya. Jangan ada niatan untuk takut dihukum, tetapi niatkanlah semata-mata ini karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini, ya, hadis ini muncul dikarenakan adanya seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah karena ingin menikahi seorang perempuan, ya. Disebutkan seorang perempuan ini namanya Ummu Qais, ya. Ketika itu Ummu Qais hendak dinikahi oleh seorang laki-laki dari Mekah. Maka Ummu Qais memberikan syarat, engkau boleh menikahiku asal kamu harus berhijrah ke Madinah. Aku tidak mau tinggal di Makkah. Ya, akhirnya apa? Laki-laki ini menyanggupi permintaan si wanita, si Ummu Qais. Ketika itu turunlah ayat perintah untuk hijrah. Ya. Rasulullah mengetahui hal ini. Ada seorang laki-laki yang ketika berhijrah ada niatan untuk menikahi seorang wanita. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
dan seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa, ketika itu Rasulullah menasihati kepada para sahabatnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ingin dia dapatkan, kemudian diperjelas lagi, awim ra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang dia ingin nikahi, ya. Dan laki-laki itu ketika itu ada di situ juga. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya ingin menikahi wanita, maka hijrahnya ya mendapatkan wanita, bukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki ini atau laki-laki tadi dijuluki dengan muhajir Ummu Qais, seorang yang hijrah karena Ummu Qais. Maka turunlah atau muncullah hadis ini. Wa hadzal haditsu min usulil Islam, dan hadis ini merupakan prinsip-prinsip agama Islam. Hadis ini, jadi hadis tentang niat ini merupakan prinsip-prinsip tentang agama Islam. Prinsip-prinsip agama Islam, di mana agama Islam itu banyak sekali amalan atau ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maka dari ibadah itu dia harus niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia meniatkan karena yang lainnya. Contoh, kita bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, sarapan, mandi, kemudian sekolah, di sekolah, sholat lagi, tidur, bangun tidur, sholat lagi. Seperti itu terus. Jangan sampai kita di dalam hati kita tidak ada niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita amalkan akan sia-sia karena Allah, akan sia-sia karena tidak niat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capek, ya, bangun tidur jam 4, kemudian sholat malam, membaca Al-Quran, sholat, sekolah, istirahat, bangun lagi, sholat lagi, terus seperti itu. Capek. Kalau tidak diniatkan dengan ikhlas yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, innama yu'tar rajulu ala qadri niyyatihi, sesungguhnya seseorang diberikan ganjaran, ya, diberikan pahala ala qadri niyyatihi, tergantung kadar niatnya, tergantung kadar niatnya. Kalau niatnya, ikhlasannya sempurna, maka Allah berikan pahalanya secara sempurna. Wa an ghairihi, dan dari riwayat yang lain, dan dari selain Ibnu Abbas, maksudnya innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim, sesungguhnya manusia itu diberikan sesuai kadar niatnya.
Kalau niat seseorang salat duha supaya rezekinya lancar, ya, maka dia akan dilancarkan rezekinya. Atau dia bersedekah supaya bisnisnya lancar, ya akan dilancarkan bisnisnya, ya. Karena niatnya ingin bisnisnya lancar ketika bersedekah. Akan tetapi seseorang yang faham tentang keikhlasan, dia tidak hanya mengharapkan dunia saja ketika beramal, akan tetapi dia meniatkan juga semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji-janji Allah yang lain, maka itu adalah sebagai hadiah yang Allah janjikan. Qala, berkata Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qusairi berkata, al-ikhlasu, yang dinamakan ikhlas, ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi, yaitu yang dinamakan ikhlas adalah memfokuskan tujuan ketaatan seseorang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memfokuskan tujuan ketaatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikhlas. Wa huwa, yakni an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala, yakni orang itu, ya, harus menginginkan ketaatannya, menginginkan dengan ketaatannya itu at-taqarruba ila Allah, mendekatkan diri karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dimaksud ikhlas, yang dinamakan ikhlas adalah memfokuskan tujuan ketaatannya atau melakukan amal ibadahnya itu karena Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Duna syai'in akhar, tanpa niatan-niatan yang lainnya, tanpa keinginan-keinginan yang lain. Min tasannu'in li makhluqin, baik dari pengagungan dari makhluk, ya, ingin diagung-agungkan, oleh makhluk, atau ingin dianggap oleh makhluk, ya, supaya menjadi orang yang dianggap. Awiktisabi mahmadatin, atau mengharapkan pujian indan nasi, di sisi manusia. Au mahabbatin au madhin minal khalqi, atau ingin mendapatkan kecintaan atau pujaan dari makhluk. Au ma'nan minal ma'ani, atau makna-makna yang lain, ya, makna-makna yang lain yang semisal, ya. Intinya bukan mendekatkan diri karena Allah, melakukan amalan dengan niatan-niatan yang lain, ya. Siwat taqarrubi ilallah, selain mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi yang dinamakan ikhlas adalah dia memfokuskan ketaatannya, memfokuskan ketaatan
hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, bukan itu yang dinamakan ikhlas. Tetapi ikhlas adalah memfokuskan ketaatan amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata, mungkin di sini maksudnya adalah Al-Ustadz Abil Qasim tadi masih berkata, Al-Ustadz Abil Qasim, wa yasihhu an yuqala, dan dibenarkan juga apabila dikatakan al-ikhlasu, ikhlas adalah taswiyatul fi'li, yaitu bersihnya amalan, membersihkan amalan an mulahadatil makhlukin, membersihkan amalan atau bersihnya amalan perbuatan dari penglihatan, ya, dari catatan atau penglihatan makhluk, ya. Jadi yang dimaksud ikhlas adalah bersihnya amal perbuatannya itu dari penglihatan makhluk, ya. Dia beramal mau dilihat orang, mau tidak dilihat, ya sama seperti itu. Khusyuknya sama, ya. Tenangnya ketika sholat sama, ya. Dia berusaha untuk sempurna dalam melakukan amalannya, ya. Itu adalah al-ikhlas, yang dimaksud al-ikhlas. Bersih dari penglihatan makhluk, tidak mengharapkan penglihatan, tidak mengharapkan pujian-pujian dari makhluk. Itulah yang dinamakan al-ikhlas. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, dan dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, al-ikhlasu, yang dimaksud ikhlas, istiwa'u af'alil abadi, setaranya atau samanya perbuatan seorang hamba fi dzahiri wal batini, baik amalan itu terlihat wal batini maupun tersembunyi. Jadi samanya amalan perbuatan seorang hamba baik ketika dilihat orang maupun ketika tidak dilihat orang, sama, ya. Tidak ada yang berubah. Atau contoh ketika hendak melakukan sholat sunnah, ya, atau sholat duha, oh nanti teman-temanku bilang, ya, nanti dibilang saya sok rajin melakukan sholat duha, ya. Akhirnya apa? Sholat duhanya tidak dilakukan dengan sempurna, seperti biasa-biasa saja, ya. Padahal yang dulunya, ya, ketika sendiri dia khusyuk, ketika sendiri dia khusyuk sekali. Tetapi ketika apa? Ketika ada orang yang melihat, karena takut dibilang riya, akhirnya dia khusyuknya dikurangi, tidak sempurna. Nah, ini bukan ikhlas. Karena apa? Tidak sama antara amalan yang tersembunyi dan amalan yang zahir. Kalau tersembunyi khusyuk, kalau tidak tersembunyi malah enggak khusyuk. Nah, itu bukan ikhlas. Tetapi yang ikhlas adalah sama, baik tersembunyi maupun yang terlihat manusia, itu sama, kualitas ibadahnya sama, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.